Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, kembali lagi dengan Ustazah Devi Mawarni Purba SPD di muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS tema 3 subtema 3 kelas 5. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, anak Ustazah, untuk mengambil keberkahan kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak Ustazah, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, masih semangat belajar walaupun dari rumah? Dahsyat, Allahu Akbar. Next. Ya, anak Ustazah, tidak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan Ananda semua, yaitu dengan karakter alfitian yang harus ada pada diri kita semua. Yang pertama adalah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan. Yang kedua, selalu berdoa dalam setiap aktivitas. Dan yang ketiga, mampu mengenal, mengungkapkan, dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sesuai perkembangannya. Dan yang terakhir, membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Jadi jangan membuang waktu yang gak penting ya nak, karena waktu itu tidak bisa diulang, waktu itu terus maju. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka kita termasuk orang yang merugi. Oke. Next. Materi kita hari ini adalah keragaman sosial budaya. Iya. Apa itu keragaman sosial budaya? Nanti kita sama-sama pelajari. Terlebih dahulu, kita harus tahu untuk apa kita mempelajari keragaman sosial budaya ini. Iya, tujuan pembelajarannya adalah melalui menonton video keragaman sosial budaya ini, Ananda mampu mengidentifikasi manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Iya, nah Ustazah, selain ada karakter, Ustazah juga akan mengingatkan anak Ustazah tentang kaitannya dengan Al-Quran. Karena kita selalu dekat dengan Al-Quran. Setiap kehidupan kita harus kita kaitkan dengan Al-Quran. Yaitu dia, nilai keislamannya adalah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ia menciptakan langit dan bumi, dan mereka aneka macam perbedaan bahasa dan warna kulit. Sungguh yang demikian ialah tanda-tanda bagi orang yang berpengetahuan. Jadi anak Ustazah, begitu banyak keragaman sosial dan budaya yang Allah ciptakan buat kita. Untuk itu, sepatutnya lah kita harus saling hormat menghormati, saling harga menghargai, juga saling sayang menyayangi. Karena apa? Allah tuh sayang banget sama kita. Allah ciptakan berbagai macam ragam suku bangsa, dari warna kulit yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, tetapi Allah tetap satukan kita dalam akidah kita, yaitu agama kita, Islam. Itu dia. Oke, next. Anak Ustazah, sebelum kita mempelajari keragaman sosial dan budaya, alangkah baiknya kita mereview again tentang pembangunan sosial yang sudah pernah kita pelajari. Kenapa? Karena di pembangunan sosial itu akan berkaitan dengan keragaman sosial dan budaya. Maybe this is a key. Nah, kuncinya ya kan? Oke, pembangunan sosial berkaitan dengan pembangunan nasional.
Apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di keragaman sosial dan budaya. Itu dia tadi. Maka terciptalah pembangunan nasional yang berguna bagi bangsa, masyarakat, dan negara. Oke. Keragaman yang ada di Indonesia apa aja? Yang pertama adalah keragaman sosial. Kenapa sosial? Karena manusia termasuk makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang membutuhkan pertolongan, yang tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Yang kedua adalah keragaman yang ada di Indonesia adalah budaya. Di Indonesia tidak terlepas dari budaya. Begitu banyak budaya yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat gambar pada slide yang Ustazah tunjukkan. Oke, next. Keragaman sosial yang ada di Indonesia apa aja ya? Iya, bisa termasuk dalam jenis-jenis pekerjaan atau mata pencarian. Itu termasuk dalam keragaman sosial. Yang kedua, keragaman sosial yaitu termasuk pada suku bangsa. Begitu banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, termasuk Jawa, Batak, Melayu, ya kan? Dan yang lainnya. Yang ketiga adalah religi atau agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, ada agama Kristen Protestan, ada agama Kristen Katolik, dan ada agama Konghucu. Dan itu termasuk keragaman sosial. Iya, nah Ustazah, kalau ada keragaman sosial pasti ada keragaman budaya. Tidak kalah pentingnya juga dengan keragaman sosial, keragaman budaya banyak, ada 6. Apa aja keragaman budaya? Yang pertama adalah rumah adat. Ternyata rumah adat termasuk keragaman budaya. Rumah adat Melayu, rumah adat Batak, ya kan? Kedua adalah makanan khas. Iya. Kalau orang Batak itu ada arsi ikan mas, ya kan? Itu makanan khas. Kemudian ada upacara adat. Kemudian ada tari tradisional. Kemudian ada alat musik tradisional. Dan terakhir adalah pertunjukan kesenian daerah. Dan semua itu termasuk keragaman budaya. Begitu hebatnya Indonesia yang Allah berikan nikmat di dalamnya, yaitu dengan banyaknya keragaman sosial dan keragaman budaya. Untuk apa? Untuk kita saling menghargai, menghormati, dan saling bersatu. Menegakkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Yes. Next. Apa sih manfaat keragaman sosial budaya? Kenapa kita harus mempelajarinya? Ternyata ada manfaatnya. Iya, yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kedua, memperkaya khasanah budaya bangsa. Yang ketiga, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Iya, kita jangan malu kalau kita termasuk warga Indonesia. Kita cintai warga Indonesia dengan memakai produk sendiri, ya kan? Cintai batik. Kemudian beli produk-produk dalam negeri, kan gitu dia. Kemudian yang keempat, modal pembangunan nasional. Yang kelima, alat pemersatu bangsa. Ternyata keragaman sosial budaya itu termasuk alat pemersatu bangsa. Yang keenam, sebagai simbol pariwisata. Dan yang ketujuh, menambah devisa negara. Biasanya keragaman sosial dan budaya itu tidak terlepas dari pariwisata. Dan pariwisata itu gunanya untuk menambah devisa negara. Iya, next. Kalau kita sudah tahu manfaat dari keragaman sosial dan budaya, jadi kita harus tahu juga bagaimana cara menghormati keragaman sosial budaya tersebut. Yang pertama, caranya adalah menghormati kelompok lain yang melaksanakan kebiasaan dan adat istiadat. Iya, karena kita banyak budayanya, sosialnya, kita harus saling menghormati. Dari awal Ustazah sudah bilang itu. Yang kedua, tidak menghina hasil budaya orang lain. Ya, kita cinta damai, kan gitu dia. Tidak menghina. Dan kita itu tidak menghina berarti kita tidak boleh sombong, kan begitu. Karena belum tentu yang di mata Allah itu baik. Di mata Allah baik untuk kamu. Menurut kamu baik, ternyata menurut Allah belum baik. Nah, itu dia. Jadi tidak boleh menghina hasil budaya orang lain. Yang ketiga, belajar seni tari karawitan dan seni pertunjukan.
Itu caranya. Yang keempat, bekerja secara profesional sesuai bidang pekerjaannya. Cintai pekerjaan kita. Like me, ya kan? Ustazah seorang guru. Ustazah mencintai pekerjaan ustazah menjadi seorang guru. Gitu. Ustazah akan mencetak generasi-generasi Rabbani yang tangguh, sukses dan menjadi orang-orang hebat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, bangga dengan hasil kebudayaan nasional. Nah, itu terus bangga dengan hasil kebudayaan kita. Oke, anak ustazah. Simple, padat, tapi bermanfaat. Bukan kaleng-kaleng, ya kan? Tidak pas rasanya kalau ustazah sudah memberikan penjelasan tentang keragaman sosial budaya. Untuk memantapkan kembali, alangkah baiknya kita melakukan latihan soal. Gampang sih latihan soalnya ini. Latihan soal yang pertama adalah menuliskan contoh keragaman sosial budaya. Yang kedua, menuliskan manfaat dari keragaman sosial budaya. Ini ada di buku tematik, tema 3 halaman 102 dan 103. Ya, anak ustazah bisa membaca, melihat dan menulis kembali, kemudian difoto seperti biasa, kirim ke ustadz dan ustazahnya masing-masing. Oke, just enough. Kita langsung tutup. Thank you. Syukron, jazakillah khair. Terima kasih banyak telah melihat slide ustazah dan mendengarkan dengan baik. Semoga pemahaman anak-anak ustazah semakin bertambah, insyaallah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan dah.